Imbas aktivitas pada bursa transfer Januari, tagihan gaji Milan turun. AC Milan berhasil menurunkan tagihan gaji melalui aktivitas transfer yang mereka lakukan untuk merampingkan skuad pada Mercato Januari lalu. Dengan bursa transfer musim dingin kini telah berlalu, ulasan pun mulai dilakukan oleh media terkait bagaimana skuad Rossoneri sebelum dan sesudah Mercato yang telah lalu tersebut. Sumber ternama Calcio e Finanza memberikan estimasi bahwa ada penurunan sekitar 4 juta euro atau setara 64 miliar rupiah dari beban tagihan skuad secara keseluruhan. Lantaran pada akhir bursa transfer musim panas lalu, raksasa Serie A tersebut dinilai memiliki tagihan di angka 150 juta euro atau 2,4 triliun rupiah per musim. Sedangkan saat ini, nominal tersebut turun di bawah 147 juta euro atau 2,3 triliun rupiah. Hal tersebut berkat kinerja manajemen Il Diavolo yang menghilangkan beberapa beban berat dari tagihan gaji raksasa Serie A tersebut. Mengingat kepergian Andrea Conti secara permanen ke Sampdoria, Pietro Pellegrini dan Alessandro Pizzari telah mengurangi komitmen pembiayaan klub untuk pemain. Dengan penjualan Conti, Milan telah menghemat 1 juta euro atau 16 miliar rupiah net dari gaji 2 juta euro atau 32 miliar rupiah per tahun yang diterimanya dalam ikatan kontrak hingga 2022. Kedatangan pemain baru dibandingkan awal musim ini adalah meliputi Antonio Mirante dengan dampak 1,3 juta euro atau 20,8 miliar rupiah dan Marco Lozati yang hanya akan memakan biaya sekitar 1 juta euro atau 16 miliar rupiah antara gaji net dan kotor. Ikut-ikut Juventus, AC Milan ramaikan perburuan Nicolo Zaniolo. AC Milan dikabarkan mengikuti jejak rival mereka di Serie A Juventus dan tim Premier League Tottenham memburu tanda tangan bintang AS Roma Nicolo Zaniolo. Zaniolo masih memiliki kontrak bersama Roma hingga 2024 mendatang. Namun proses negosiasi kedua belah pihak terkait kontrak baru kabarnya menemui jalan terjal. Bahkan petinggi Roma Thiago Pinto baru-baru ini menyatakan bahwa pihaknya tak bisa menjamin bahwa Zaniolo akan tetap bertahan di skuad mereka musim depan. Situasi Zaniolo di Roma pun kabarnya langsung memancing Juventus dan Tottenham untuk serius memantau perkembangan dan siap meminang pemain 22 tahun tersebut. Zaniolo merupakan incaran lama Juventus. Kabarnya, pihak Bianconeri ingin menjadikan Zaniolo sebagai pengganti dari Paulo Dybala yang sepertinya akan hengkang pada akhir musim nanti. Kini seperti dilansir Sport Italia, Milan tak mau ketinggalan dengan melakukan pendekatan terhadap perwakilan Zaniolo untuk mengungkapkan ketertarikan mereka. Milan pun siap melayangkan tawaran dalam waktu dekat. Zaniolo merupakan produk jebolan Akademi Inter Milan, namun ia tak pernah mendapatkan kesempatan bermain untuk tim utama Nerazzurri. Inter pun memutuskan untuk melepaskan Zaniolo ke Roma sebagai bagian dari transfer Raja Nainggolan. Kala itu, banyak pihak yang menyayangkan keputusan La Beniamata. Zaniolo sempat dianggap menjadi salah satu bintang muda Italia dengan masa depan sangat cerah. Namun, karirnya terganggu dengan cedera panjang. Musim ini, Zaniolo tercatat sudah tampil sebanyak 26 kali bersama Roma dengan menciptakan 4 gol dan 5 assist. Gimana nih komentarnya Milanisti? Ini satu pemain yang ingin dihilangkan David Calabria dari skuad Inter Milan. Wakil Kapten AC Milan David Calabria mengungkapkan satu pemain yang ingin dihilangkan dari skuad Inter Milan saat ini. Pemain yang dimaksudnya adalah Steven De Vrij. De Vrij sudah 4 musim terakhir membela Inter. Pemain belakang asal Belanda tersebut pertama kali bermain bersama Nerazzurri pada tahun 2018 setelah didatangkan dari Lazio. De Vrij sekarang menjadi pemain penting di lini belakang Inter. Dia membentuk trio pertahanan yang solid bersama Milan Skriniar dan Alessandro Bastoni. Pada musim ini,
Inter mempunyai pertahanan terbaik kedua di Serie A. Mereka cuma kebobolan 17 gol dari 22 pertandingan di Liga. Calabria menilai, salah satu kekuatan Inter saat ini adalah pertahanan mereka yang kuat. Karena itu, Calabria akan memilih De Vrij apabila mendapat kesempatan untuk menghilangkan satu pemain Inter. Saya pikir titik terkuat mereka adalah pertahanan, kata Calabria kepada DAZN. Di depan, mereka memiliki bakat dan pemain hebat. Saya akan menghilangkan seorang bek, mungkin De Vrij. Milan dijadwalkan akan menghadapi Inter di Giuseppe Meazza Minggu 6 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Calabria berbicara tentang persiapan timnya dalam pertandingan Derby della Madonnina. Pada level ini, Anda mempersiapkan semua pertandingan dengan cara yang sama. Lanjutnya, jelas, ada sisi yang lebih baik dari derby. Saya pikir ini adalah derby terbaik di dunia, mungkin permainan terbaik di dunia. Main belakang dengan AC Milan, Kessie segera lakukan pertemuan dengan calon klub barunya. I Rossoneri julukan AC Milan tampaknya patut mewaspadai manuver Frank Kessie. Pasalnya gelandang asal Pantai Garin tersebut kepergok bakal melakukan pertemuan rahasia dengan calon klub barunya. Gosip miring yang dialami Kessie tak lepas dari masa depannya di San Siro yang masih diselimuti tanda tanya. Bagaimana tidak? Hingga saat ini pemain berusia 25 tahun tersebut urung menaikkan kontrak anyar. Padahal, masa bakti Kessie di kota Milan bakal berakhir akhir musim ini. Faktor tuntutan gaji disebut-sebut membuat perpanjangan kontraknya masih buram. Kabarnya ex-Atalanta tersebut menginginkan kenaikan gaji hingga 9 juta euro per musim sebagai syarat ia bertahan lebih lama di San Siro. Angka tersebut jauh dari yang ditawarkan AC Milan, di mana Paolo Maldini kekeh dengan tawaran final dengan perpanjangan hingga Juni 2026 dengan gaji 6,5 juta euro. Perbedaan angka yang cukup signifikan tersebut sampai membuat negosiasi mandek di tengah jalan. Tak ayal jika saat ini Kessie sudah pasang kuda-kuda untuk pisah jalan dengan AC Milan. Kabar paling keras menyebut jika Kessie tengah main belakang alias bakal melakukan perjanjian prakontrak dengan klub lain. Dalam waktu dekat, agen Kessie dijadwalkan bakal melakukan pertemuan dengan calon klub baru Kessie tersebut. Klub yang dimaksud adalah Barcelona. Kabar tersebut dibocorkan oleh jurnalis Italia Rudy Galati. Menurut Galati, pertemuan tersebut tidak lain dan tidak bukan demi memuluskan jalan Kessie menuju Camp Nou. Nantinya, jika tawaran cocok, kemungkinan besar Kessie bakal menyetujui kesepakatan prakontrak dengan Les Jules agar bisa langsung pergi ke tim Katalan saat musim 2021-22 rampung. Barcelona telah menjadwalkan pertemuan dengan Atangana yang merupakan agen Kessie untuk membahas transfer gratis, tulis Galati di akun Twitternya. Kessie sendiri yang tidak akan memperbaharui kontraknya dengan AC Milan karena ia memiliki tawaran lain sekitar 8 juta euro per tahun.